poin utama saya adalah seperti ini, bahwa dalam sistem demokrasi sebetulnya prinsip dalam kemenangan pemilu itu artinya bukan lagi sekadar kuantitatif angka. Itu sepertinya akan menjadi kemenangan hampa ya, kalau kemudian yang hanya diandalkan oleh masyarakat adalah kuantitatif angka, jumlah siapa yang terpilih paling banyak, meskipun memang sistemnya demikian di desainnya begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai lebih besar lagi sistem demokrasi, artinya ada prinsip yang lebih besar daripada angka. Yang saya maksud prinsip ini adalah tentunya adalah etika berpolitik, etika demokrasi, nilai, norma dan sebagainya yang kemudian itu menjadi azas pemilu kita, Luber Jurdil gitu ya. Jadi azas pemilu itu ya tentu saja bukan hanya sekadar jargon, tapi memang itu berarti ada aspek-aspek lain selain data jumlah, kuantitatif, angka dan lain sebagainya yang memang justru lebih prinsipil yang harus kita hormati dalam hal ini. Maka melihat kecurangan-kecurangan, kemudian juga carut-marut yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Jaga Suara, kemudian juga Pak Hadar. Kalau bahasa Gen Z sama milenial gitu ya, berarti pemilu kita udah red flag banget sebetulnya, udah toxic kalau bahasanya anak-anak sekarang gitu ya. Karena lagi-lagi dalam sistem demokrasi yang seharusnya masyarakat gitu ya yang menjadi active player, tapi justru malah masyarakat hanya menjadi audiens, warga hanya menjadi penonton, hanya menjadi end user dari game yang dimainkan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang mungkin isi permainannya itu udah kong kali kong dan cawe-cawe di antara mereka gitu. Lagi-lagi kita hanya menjadi end user. Nah, maka ini datang ke poin kedua saya, gitu. Poin kedua saya adalah ada sebuah term yang menurut saya ini sangat relevan sekali gitu ya dengan proses demokrasi saat ini, di mana dalam menjaga stabilitas demokrasi itu sebenarnya ada yang namanya self-enforcing equilibrium, gitu. Artinya ini adalah sebuah titik di mana untuk menjaga stabilitas demokrasi itu harus ada yang namanya pejabat politik itu merasa punya kepentingan untuk menghargai atau menghormati norma demokrasi, punya kepentingan di sana. Itu penekanannya. Tapi apakah kepentingan ini dimiliki oleh pejabat politik kita saat ini? Itu sepertinya yang nampaknya hilang dari pemilu kali ini, gitu. Maka artinya yang sama-sama harus kemudian dikembalikan adalah bagaimana si pejabat politik dalam hal ini ya juga termasuk penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu gitu ya, itu kemudian punya kepentingan untuk menghargai norma demokrasi gitu sebetulnya. Nah yang bisa melakukan itu ya adalah masyarakat itu sendiri dengan cara mendorong agar mereka memiliki penghormatan terhadap etika demokrasi tersebut gitu. Nah kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang bayangkan ya teman-teman, pemilu kita tahun ini didominasi oleh pemilih muda. Pemilih muda ini notabene adalah mereka yang rasional gitu ya. Mereka adalah milenial ini, makhluk Tuhan yang lagi dalam fase kritis-kritisnya itu, lagi tajam-tajamnya akal itu gitu. Tapi yang pemilih mudanya ini dominan aja, itu masih bisa-bisanya istilahnya ya diakali, dibodohi oleh penyelenggara pemilu. Nah itu kalau misalnya tidak ada kemarahan atau didiamkan begitu saja tuh rasanya agak aneh gitu. Jadi makanya ini kayak pemilih muda masyarakatnya yang harus terus bergerak gitu ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jaga Suara, untuk kemudian bisa mendorong agar pejabat politik kita tuh punya sense, punya kepentingan gitu untuk menghormati etika ini. Karena sepertinya etika ini yang hilang gitu somehow di pemilu 2024 kali ini. Gitu. Gimana saya bisa bilang hilang? Wong MA sudah memberi putusan ke KPU gitu ya untuk mengubah PKPU 10 pasal 8 ayat 2 terkait dengan keterwakilan perempuan disuruh diubah oleh MA. Itu sampai sekarang tidak ada perubahannya sama sekali. Sampai ternyata calegnya juga sudah terpilih gitu ya.
Dan kalaupun sudah ada terpilih, ada lagi ekor buntutnya politik transaksional gitu, yang ujung-ujungnya yang terpilih perempuan harus give up atau menjual suaranya demi menjual ke orang-orang yang sudah dipilih parpol misalnya kayak gitu. Itu buntutnya ada lagi kayak gitu. Jadi gimana kemudian ada etikanya dalam pemilu kali ini, kan sepertinya itu udah hilang gitu ya. Kemudian tadi Pak Hadar sudah menyampaikan soal MK dan lain sebagainya, dan mungkin teman-teman bisa track juga di media sosial, di media massa berapa kali ketua KPU gitu ya dan lembaga KPU mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik itu berapa kali dalam pemilu 2024 gitu. Dan itu berarti ada yang hilang dari etika berdemokrasi kita kali ini. Maka yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyetop statement saya adalah, maka warga harus apa, masyarakat harus apa, khususnya orang-orang muda gitu, yang sebenarnya banyak dirugikan sama penyelenggara pemilu kali ini. Karena bayangkan, penyelenggara pemilu yang banyak kecurangan kanan kiri kali ini nanti akan melahirkan kepemimpinan nasional ke depan, lalu isinya akan melahirkan kebijakan yang seperti apa buat kita gitu loh berarti. Nah berarti kan anak muda ini harusnya merasa dirugikan gitu ya. Nah maka mereka kita nih ya harus banget untuk bergerak gitu ya. Untuk kemudian setidaknya yang bisa kita gerakkan itu narasi hak angket terhadap KPU itu sangat worth untuk dijalankan. Karena pemilunya tidak berhenti sampai di sini, kita masih ada pilkada. Membayangkan kalau misalnya penyelenggara pemilu yang saat ini itu sangat abai terhadap keterwakilan perempuan, terhadap putusan MA, dan kemudian orang-orangnya dilanjutkan hingga pilkada, itu saya sangat khawatir gitu ya, bahwa pemilu yang sudah error ini akan makin toksik lagi ke depannya. Jadi sepertinya perlu ada gerakan gitu ya, dan saya pribadi juga mendukung gitu, termasuk invite bagaimana untuk hak angket terhadap KPU ini bisa berjalan, dan harapannya bisa menghentikan setidaknya ya penyelenggara pemilu yang sudah banyak melakukan kecurangan seperti ini, agar jangan sampai jabatannya terus berlangsung hingga pilkada. Mungkin saya akan stop pernyataan atau tanggapan saya hingga titik ini. Terima kasih.